Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika kelas 9. Dan kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Ada beberapa bangun yang termasuk di bangun ruang sisi lengkung. Apa saja itu kita akan coba bedah satu-satu. Yang pertama yaitu bangun tabung. Nah, di tabung ini kita akan lihat unsurnya apa saja ya. Jadi ini bentuk bangunnya, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, unsur-unsur dari tabung itu pertama kita lihat dari segi sisinya. Nah, di sini kita bisa lihat tabung itu memiliki 3 sisi, yang mana saja? Kita bisa lihat di sini tabung memiliki sisi alas atau yang bagian bawah. Ini disebut alas ya. Lalu dia juga mempunyai sisi atas atau atap. Dan satunya lagi adalah selimutnya. Jadi yang menghubungkan antara alas dan atap. Nah, sejujurnya selimut dari tabung ini berbentuk persegi panjang. Jadi kalau kita buka nih jaring-jaringnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, selain sisi, tabung itu memiliki juga rusuk, yaitu ada 2. Yang pertama yang bagian bawah ini dari alasnya, jadi ini terhitung rusuk. Dan satunya lagi yang bagian atas. Lalu ciri-ciri berikutnya dari tabung atau unsur dari tabung yaitu titik sudut. Nah, tabung ini memiliki titik sudut. Oke, jadi kalau ada pertanyaan berapakah tabung, tidak ada. Kita masuk ke bangun kedua yaitu kerucut. Seperti ini gambarnya, mungkin familiar di antara kalian. Pasti pernah melihat bangun berbentuk kerucut. Kita lihat dari sisinya. Kerucut ini memiliki 2 sisi. Yang mana saja sisi dari kerucut? Kita bisa lihat di sini. Kerucut itu memiliki alas yang berbentuk lingkaran dan satunya lagi memiliki selimut yang kalau sekilas kalian lihat itu kayak segitiga, tapi sebenarnya selimut dari kerucut itu berbentuk juring lingkaran. Selanjutnya, rusuk dari kerucut ini ada 1, yaitu bagian bawahnya atau alasnya. Dan apakah kerucut memiliki titik sudut? Jawabannya adalah iya. Kerucut itu memiliki 1 titik sudut atau disebut juga dengan 1 titik puncak nih, yang bagian atas ini ya. Jadi ini adalah titik puncak dari kerucut. Kita lanjut ke bangun ketiga yang masuk bangun ruang sisi lengkung, yaitu bangun bola. Nah, kita bisa lihat bola itu memiliki juga sisi yaitu 1. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur dari bola ini dipenuhi dengan lingkaran ya pastinya ya. Nah, apakah bola memiliki rusuk? Tentu saja bola itu tidak memiliki rusuk, sehingga tidak akan ada rumus bola yang menggunakan tinggi ya. Lalu bola itu tidak memiliki titik sudut. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus dari tabung. Jadi untuk kerucut dan bola nyusul ya di pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah gambar tabung, kita bisa lihat dia terdiri dari 2 sisi lingkaran, atas dan bawahnya. Dimana kalau kita bisa lihat lingkaran itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya jari-jari. Jadi jarak antar ujungnya dengan tengah itu disebut jari-jari, yang di atas juga mempunyai jari-jari. Nah, biasanya jari-jari itu kita misalkan atau kita lambangkan dengan R atau radius atau radian, itu kepanjangannya ya. Nah, antara lingkaran yang di bawah atau yang alas dengan yang atapnya ini dihubungkan dengan sebuah garis atau kita bisa sebut dengan tinggi. Oke, jadi ulangi ya. Jadi alasnya dengan atapnya itu dihubungkan dengan tinggi atau kita misalkan dengan T. Nah, ini adalah unsur-unsur penting dari tabung. Kenapa kita bahas dari sesimpel ini? Karena ini akan berhubungan dengan rumus-rumus yang akan ada. Misalkan kita mau nyari rumus volume. Nah, volume dari tabung itu secara umum rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Kita lihat di sini alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah,
Berarti luas alas kita menggunakan luas lingkaran. Di kelas 8 kita sudah belajar bahwa luas lingkaran adalah pi R pangkat 2. Sementara tinggi ini kita misalkan dengan T. Maka volume dari tabung itu kita bisa tuliskan yaitu pi R pangkat 2 kali T. Nah, ini mohon diingat baik-baik ya. Ini adalah rumus dari volume tabung. Berikutnya kita akan membedah rumus luas permukaan dari tabung. Nah, kalau kita lihat seperti ini kan tabungnya kayak masih tertutup nih. Nah, untuk memudahkan kita memahami luas permukaan, kita akan menggunting tabung ini, kita belah. Nah, maka dia akan menjadi jaring-jaring dari tabung. Seperti ini. Jadi kalau seperti ini kita udah bisa akan membedah nanti rumusnya. Kalau kita lihat di sini nih ada dua lingkaran, ya kan? Yang alasnya. Terus yang bagian atasnya itu adalah atap. Nah, untuk yang bawahnya ini, alasnya lingkaran dan juga atasnya juga berbentuk lingkaran. Nah, keduanya ini kan membentuk tabung, ya kan? Maka kita bisa masukkan ke rumus luas permukaannya yaitu 2 kali luas lingkaran dan selimutnya. Kita perhatikan, selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi kita bisa pastikan di sini nanti kita akan menggunakan rumus persegi panjang. Nah, kita bedah dulu untuk luas lingkaran. Tadi kita udah sempat bahas juga ya. Luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Lalu luas selimut kita lihat di sini berbentuk persegi panjang, di mana persegi panjang itu luasnya atau unsur-unsurnya dulu deh. Unsur-unsur dari persegi panjang itu ada panjang dan juga ada lebar. Nah, maka luas selimut dari tabung, kalau kita lihat dari jaring-jaringnya ini adalah P kali L atau panjang kali lebar. Nah, sekarang kita akan coba bedah nih panjang kali lebarnya ya, supaya lebih menyederhanakan lagi. Nah, kita lihat dari panjang dulu nih. Nih ya, Ibu bikin garis merah seperti ini. Nah, panjang ini sebenarnya kalau kita lipat, ya kan, kalau kita gulung, nah ini nih akan sama seperti keliling dari lingkarannya ya. Jadi panjang itu sama dengan keliling lingkaran. Atau keliling lingkaran kita misalkan dengan 2 pi R. Lalu berikutnya ada lebar di sini. Lebar ini kalau kita bisa lihat dengan unsur-unsur yang ada di tabung, lebar ini sama dengan tingginya. Maka untuk P kali L ini, untuk luas selimutnya kita bisa uraikan menjadi 2 pi R T. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, 2 pi R kuadrat plus 2 pi R T ini kita bisa simpelkan lagi. Karena di sini ada 2 pi R, yang di sini juga ada 2 pi R. Nah, kita bisa menjadikan itu faktor atau pemfaktoran. Maka luas permukaan dari tabung akan menjadi seperti ini. Yaitu 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, ini kalau kalian kali pelangi pasti hasilnya akan sama dengan yang di atasnya. Nah, bagaimana jika luas permukaannya itu tidak ada tutupnya? Jadi misalkan kalau kita ada botol nih, nah tutupnya tuh nggak ada gitu, hilang. Apakah rumusnya sama? Tentu saja tidak. Nah, kita lihat di sini kalau luas permukaannya lengkap, dia punya 2 alas, ya kan, yang berbentuk lingkaran. Tapi kalau misalkan tanpa tutup, maka salah satunya akan hilang. Nah, Ibu hilangkan yang bagian atas, maka tersisa pi R kuadrat plus 2 pi R T. Jadi ini adalah luas permukaan tabung tanpa tutup.